Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa yang sudah ibu pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi balita dan ibu hamil. Sudahkah ibu terapkan? Sudah, jangan lupa ya Bu, selalu menerapkannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. 1. Pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, nanti kita akan praktik bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun dengan benar merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang disebabkan oleh penyakit diare atau penyakit menular lainnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah ibu-ibu rajin mencuci tangan? Terus yang kedua, kapan biasanya ibu mencuci tangan? Yang ketiga, apakah ibu memakai sabun kalau mencuci tangan? Coba dijawab. Terima kasih atas jawabannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan membuat eksperimen mencuci tangan tanpa sabun dan mencuci tangan dengan sabun. Kita aplikasikan pada bubuk lada, air yang sudah ditaburi bubuk lada. Nanti kita akan buktikan ya Bu. Nah, dari hasil eksperimen tadi, coba apa yang terjadi? Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Lada itu diibaratkan virus atau bakteri. Jadi, kalau kita mencuci tangan pakai sabun, virus atau bakteri tersebut akan hilang. Sebaliknya, kalau kita cuci tangan tanpa sabun dan air yang mengalir, virus atau kuman tersebut atau bakteri tersebut akan tetap berada di tangan kita. Begitu ibu-ibu. Mencuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup. Jadi harus memakai sabun. Betul. Jadi kalau kita memakai sabun dan air yang mengalir, tangan kita akan bersih dan terbebas dari virus atau bakteri. Ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. 1. Sebelum makan. Yang kedua, setelah BAB atau BAK. Yang ketiga, sebelum menyusui. Yang keempat, setelah beraktivitas, baik itu setelah berkebun atau setelah bepergian, setelah pulang dari pasar. Nah, ibu-ibu harus cuci tangan dulu pakai sabun. Dan yang terakhir, sebelum mengolah makanan yang ibu dapatkan dari bantuan sosial. Begitu ibu-ibu. Nah, coba saya ingin bertanya, bagaimana biasanya ibu mencuci tangan? Dan berapa lama cuci tangan dilakukan? Baik ibu-ibu, ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun yang benar. Yang pertama, kita basahi dulu tangan kita pakai air. Kemudian kita tuangkan sabun ke telapak tangan.
Langkah pertama, kita gosok telapak tangan dengan arah berputar. Kemudian langkah kedua, punggung tangan secara bergantian kiri dan kanan. Setelah itu, sela-sela jari telapak tangan. Yang ketiga. Yang keempat, gerakan mengunci ya antara jari-jari dan bergantian kiri dan kanan. Setelah itu, ibu jari kita putar kiri dan kanan. Dan yang terakhir, ujung jari kita putar pada telapak tangan secara bergantian kiri dan kanan. Setelah itu terakhir baru kita bilas dari pergelangan tangan sampai bersih. Kemudian setelah kita bilas, kita lap agar tangan kita kering. Itu 6 langkah mencuci tangan yang benar. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sela jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Baik ibu-ibu, sekarang coba lihat di tangan ibu apakah sudah bersih? Apakah masih ada kotoran di tangan ibu? Apa yang dirasakan ibu ketika setelah mencuci tangan pakai sabun? Coba. Jadi, kunci mencuci tangan pakai sabun yang benar itu 1. Dilakukan kurang lebih selama 20 detik. Yang kedua, gunakan sabun. Yang ketiga, gunakan air yang mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Apakah ada hal yang menyulitkan Bapak Ibu ketika mencuci tangan pakai sabun? Nah, coba sekarang diskusikan hal-hal apa saja yang biasanya menyulitkan Bapak Ibu untuk mencuci tangan pakai sabun. Silahkan diskusikan, kemudian dituliskan ya Bu. Cuci tangan pakai sabun tidak harus menggunakan alat yang mahal seperti wastafel. Kita bisa membuatnya seperti membuat dari ember bekas cat, kita lubangi, kemudian kita kasih keran. Nah, itu kita bisa gunakan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian sabunnya juga tidak usah sabun yang khusus ataupun sabun yang mahal. Ibu-ibu bisa menggunakan sabun cuci piring juga bisa, atau sabun batangan juga bisa. Yang penting ibu mencuci tangan harus pakai sabun dengan air yang mengalir. Saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu semua, silahkan manfaatkan bantuan sosial yang didapatkan dari pemerintah untuk mengupayakan cuci tangan pakai sabun supaya terhindar dari stunting dan penyakit menular lainnya. Baik ibu-ibu, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu nanti di pertemuan bulan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.